Api Islam. Api Islam yang saya lihat di tanah air adalah api Islam selama 10 tahun terakhir, yaitu partisipasi Islam di dalam situasi politik di Indonesia. Hal mana mengingatkan saya apa yang pernah Bung Karno tulis untuk salah seorang ulama terkenal, A. Hasan. Apa yang terlihat dalam dunia Islam sekarang ini ialah kemunduran. Apakah sebabnya? Menurut pendapat saya, sebabnya tak lain karena umat Islam tidak lagi menanggapi api Islam. Karena itu saya anjurkan Rethinking of Islam. Dikutip dari kumpulan surat Bung Karno saat dalam pembuangan di Ende. Ternyata apa yang diucapkan oleh Bung Karno berpuluh-puluh tahun lalu itu kini kembali menjadi kenyataan. Menjadi kenyataan dalam arti bahwa Nahdlatul Ulama sebagai salah satu partai politik Islam terbesar keluar dari keanggotaan partai koalisi Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Jelas NU mempunyai alasan tertentu. Apakah itu karena tidak setuju dengan pemerintah yang memaksakan Pancasila sebagai azas dan dasar semua partai politik termasuk NU? Atau karena memang NU menyadari bahwa P3 hanya berfungsi sebagai kuda kepang? Atau mungkin ada sebab-sebab lain? Dengan keluarnya NU dari partai koalisi P3, NU telah berubah dari partai politik menjadi organisasi sosial. Ini berarti bahwa NU tidak lagi berurusan dalam masalah-masalah politik, atau dengan kata lain, NU tidak berhak ikut campur dalam masalah-masalah politik kenegaraan. Terwujudnya keadaan semacam tersebut sangat berkaitan dengan perubahan situasi politik dan ekonomi di Indonesia. Tidak bisa dipisahkan kaitannya dengan terbentuknya Orde Baru dengan titik cetus peristiwa G30S di tahun 1965. Di dalam peristiwa G30S di tahun 1965, NU mempunyai andil besar dalam pembunuhan massal orang-orang PKI dan simpatisannya. Berarti NU berjasa dalam pembentukan Orde Baru. Dan jelas, NU sebagai partai Islam terbesar mengharapkan imbalan yang setimpal dari pemerintah Orde Baru. Ternyata pemerintah Orde Baru tidak memberikan imbalan yang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikan. Kalau di zaman Bung Karno, NU masih diberi kekuasaan untuk memonopoli Departemen Agama. Tetapi di zaman Orde Baru, NU tidak mendapat perlakuan yang sewajarnya dari pemerintah. Justru dikelompokkan di dalam satu wadah, di mana semua partai-partai Islam disatukan di dalam satu partai koalisi P3, agar mudah dilihat dari atas. Ini mungkin salah satu sebab mengapa NU menarik diri dari partai koalisi. Kalau di zaman Bung Karno, yaitu sebelum peristiwa G30S, hidup matinya NU secara keuangan tidak semata-mata tergantung kepada pemerintah. Tetapi di zaman Orde Baru keadaannya berbeda sama sekali.
Semua sistem perekonomian atau ringkasnya semua tender dan transaksi dagang harus melalui kelompok-kelompok tertentu kalau mau jalan atau sukses. Dengan kata lain, semuanya harus mendapat restu dari kelompok-kelompok tersebut. Termasuk juga NU di mana secara finansial tergantung kepada pemerintah. Misalnya, bantuan untuk organisasi-organisasi Islam di Indonesia dari pemerintah Arab Saudi tidak lagi langsung disalurkan pada organisasi-organisasi bersangkutan, tetapi harus melalui badan-badan pemerintah yang ditunjuk. Jadi keluarnya NU dari partai koalisi P3 dilihat dari segi politik, partisipasi umat Islam melalui partai politiknya yang terbesar di Indonesia boleh dikatakan berakhir. Tapi itu bukan berarti bahwa keyakinan Islam semakin berkurang. Karena NU sekarang mengikuti arah jalan Muhammadiyah sebagai organisasi yang bukan lagi partai politik, tetapi organisasi sosial. Karena seperti yang dikatakan oleh Mitsuo Nakamura mengenai Muhammadiyah yang bertujuan hanya berkisar pada penyebaran keyakinan Islam, maka NU akan terlibat dalam kompetisi penyebaran keyakinan iman dengan melepaskan kewajibannya sebagai penyalur aspirasi politik umat Islam di Indonesia.